Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Irawan, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar yang berasal dari SMK Negeri 1 Danawu. Di sini akan menampilkan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, cara saya mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program GP ini di sekolah saya. Yang pertama, melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah. Sebagai pemimpin sekolah, otomatis kita jika ingin melaksanakan program, otomatis kita harus berkonsultasi kepada beliau. Dan yang kedua, akan memberikan contoh dan menjadi teladan yang baik kepada rekan kerja yang lain. Ini termasuk dalam mulai dari diri. Yang ketiga adalah membentuk komunitas praktisi. Tentu saja jika kita ingin melaksanakan suatu hal, ingin melaksanakan suatu program, kita harus membentuk suatu komunitas yang akan mendukung program kita nanti, untuk memaparkan juga visi misi dan program yang akan kita buat nanti. Yang keempat, mentransfer pengetahuan melalui diskusi ringan sampai diseminasi. Pengetahuan itu akan lebih sampai kepada orang jika kita melakukannya secara ringan melalui ngobrol, melalui proses diskusi sampai nanti proses yang besar seperti diseminasi seperti itu. Yang berikutnya adalah melakukan kolaborasi dengan personel sekolah yang lain dalam melaksanakan proses pembelajaran dan program yang berfokus kepada peserta didik. Berikutnya adalah mentransfer pengalaman maupun pengetahuan dengan cara-cara yang lebih humanis dan mudah dipahami oleh rekan guru yang lain, serta mentransfer melalui MGBK. Kenapa? Karena dalam proses MGBK ini kita juga mengumpulkan beberapa orang, bukan hanya dari sekolah kita tapi juga dari sekolah lain, yang itu kita juga bisa mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan dalam program GP ini. Yang terakhir adalah menyusun program GP yang terintegrasi dengan program sekolah. Dan tentu saja program yang kita susun itu harus terintegrasi dengan program sekolah. Supaya apa? Karena program kita itu untuk mewujudkan program sekolah yang berfokus kepada peserta didik kita. Seperti itu. Nah, berikutnya langkah-langkah awal yang akan kita lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Langkah yang pertama itu adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Nah, kita sebelum menentukan nilai, kita harus berhati-hati karena nanti kadang ada aspek moral yang harus kita hilangkan dalam suatu keputusan. Langkah yang berikutnya adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, ini menurut saya penting karena dalam mengambil sebuah keputusan kita harus mengetahui siapa yang terlibat supaya keputusan yang kita ambil nanti tidak merugikan pihak lain. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kita akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang relevan dengan kasus yang sedang kita hadapi. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kita akan melalui beberapa uji antara lain legal, regulasi, standar profesional, uji halaman depan koran, uji panutan atau uji idola. Nah, yang kelima adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Nah, ini akan kita lakukan dalam mengambil keputusan karena kadang ada dua keputusan yang keduanya itu bernilai benar dan itu menjadi dilema bagi kita. Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Di sini ada 3 prinsip yaitu end-based thinking, road-based thinking, care-based thinking. Dalam pengambilan keputusan, kita akan memilih prinsip mana yang sesuai dengan keputusan yang akan kita ambil. Kita cek dulu situasinya, kita melakukan analisis yang mendalam sebelum kita melakukan prinsip resolusi ini. Berikutnya langkah yang ketujuh adalah kita melakukan investigasi opsi trilema. Nah, kita melakukan analisis lagi, adakah hal yang tidak terduga yang lain yang mungkin bisa kita pikirkan dalam langkah ini. Artinya kita melihat apakah ada opsi tengah yang mungkin muncul selama proses berjalan ini. Yang kedelapan, membuat keputusan. Membuat keputusan haruslah efektif sesuai dengan kondisi, situasi dan tidak merugikan orang lain. Langkah yang terakhir atau kesembilan adalah kita lihat lagi keputusan dan kita melakukan refleksi yang mendalam. Setelah ada keputusan, maka kita akan melihat kembali keputusan tersebut lalu merefleksikannya. Jika kita perlu melakukan diskusi, maka kita akan berdiskusi dengan pihak lain yang saya anggap perlu. Seperti itu. Dan mulai kapan kita akan menerapkan langkah tersebut, itu adalah secepatnya tergantung kebutuhan kasus dan situasi sekolah. Tentu saja kita berada dalam lingkup sekolah dan kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Kapan kita akan menerapkan langkah tersebut, situasinya seperti apa, kebutuhan kasusnya seperti apa. Ada kasus yang butuh segera diselesaikan, ada juga kasus yang tidak seperti itu. Artinya analisis yang mendalam perlu kita lakukan sebelum kita mengambil kebijakan yang ini. Dan yang terakhir adalah siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran nanti. Yang pertama adalah rekan JGP. Kenapa? Karena rekan JGP kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi dan memiliki ilmu yang sama terkait dengan hal ini. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, tentu saja mereka memiliki wewenang penuh untuk mendampingi saya sebagai pengambilan keputusan nanti sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga adalah rekan kerja atau orang lain yang memiliki permasalahan sama untuk diambil pengalamannya. Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa pengalaman. Kita membutuhkan pengalaman dari orang lain untuk kita refleksikan terhadap keputusan yang kita ambil ini. Yalah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.